gue jadi deket. Oke, kalau sekarang gimana nih? Soalnya gue mau lebih keras aja lah ya. Mayan lah ya. Oke, 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 sip. ya, oke, Bro Nick, thank you banget ya. Mm-mm. Pertama-tama waktunya udah diluangin nih buat Sukor Sekuritas dan tentunya buat teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi buat malam hari ini kan kita dikasih topiknya itu mengenai potensi sektor saham di kuartal 4 ya bro ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke potensi-potensi sektor, seperti biasa itu gue tanyain semua financial influencer atau nggak mungkin narasumber dari TikTok itu tanggapannya mengenai market bro. Jadi kan kalau market kita lihat hari ini kan emang naik sih ya, walaupun sedikit, tapi secara 5 hari masih minus mendekati 1% begitu kan. Dari seorang Bro Nick Jansen nih kira-kira tanggapannya gimana nih mengenai market kita saat ini? Oke, market itu memang udah waktunya koreksi ya. Kalau teman-teman yang ada di grup Telegram gua tuh kemarin gua udah sempat bilang bahwa IHSG itu akan koreksi ke 6820 sampai 6850 ya. Itu by technical memang kelihatan mau koreksi ya. Nah, terus tiba-tiba kemarin ada berita yang kurang bagus ya. Sebenarnya berita bagus tapi jadinya kurang bagus. Jadi berita mengenai tenaga kerja di Amerika ya, di mana datanya itu bagus. Jadi market berekspektasi kalau bagus berarti the Fed itu nggak punya beban untuk naikin suku bunga lagi di meeting next di November ya. Jadi sekarang semua ekspektasinya the Fed November akan naikin lagi suku bunga ya. Nah, ketika dia naik suku bunga kan jadi ada spread antara BI rate sama Fed rate itu makin tipis ya. Jadi ada outflow. Jadi yield bondnya pada naik ya. Duit-duitnya pada keluar, akhirnya marketnya agak-agak jebol ya kemarin. Tapi ya memang secara teknikal pun arahnya ke situ. Nah, dalam waktu dekat sih akan ada rebound, tapi ini reboundnya sementara. Ya, nanti ada bantingan yang kedua. By technical ya, kalau secara teknikal nanti akan bisa naik mungkin nggak nyampe 7.000 ya. Paling-paling di mungkin 6940-an, 40-50, terus nanti turun lagi. Nah, setelah bantingan yang kedua itu mestinya IHSG bisa rebound ya by technical. Oh, mungkin sekalian gua ini aja ya, tunjukin aja ya. Langsung balik aja iya. Nah, Oke. ini gua. Jadi kemarin memang dia udah bikin rising wedge ya, atau kalau yang udah belajar Elliott Wave, ini namanya diagonal ya. Jadi diagonalnya memang tandanya mau turun. Ini juga udah ada divergen di bawahnya ya. Jadi MACD-nya udah divergen, harganya makin naik, MACD-nya makin turun. Jadi memang secara teknikal udah dikasih tanda-tanda ya, targetnya memang ke area ini ya. Kemarin udah di-hit, mantul. Nah, ini kalau prediksi gue sih dia akan naik kira-kira ke mungkin 6950-an, tapi nanti ada bantingan yang kedua. Ya, ini kira-kira mungkin sampai 68. Baru nanti dia bisa naik lagi ya. Jadi mungkin ya bulan-bulan ini naik terus turun gitu ya. Jadi nggak akan terlalu impresif kayaknya gerakan IHSG di bulan ini ya. Apalagi semua berekspektasi kalau the Fed akan naikin suku bunga di November. Jadi kayaknya juga market agak susah buat naik ya gitu. Apalagi rupiah kita lihat udah jebol 15.600 lebih. Jadi kalau nanti the Fed naikin lagi suku bunganya, spreadnya makin kecil, rupiah pasti tambah melemah. BI kayak nggak punya pilihan selain naikin BI rate. Nah, kalau naikin BI rate, market turun pasti gitu. Ya. Kira-kira overall kayak gitu, bro. Kenapa market kemarin turun ya? Karena data Amerika tiba-tiba bagus gitu. Jadi market semakin yakin bahwa the Fed akan naikin bunga lagi di bulan November untuk yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk yang terakhir kalinya. Gitu. Oke. Thank you ya Bro Nick untuk penjelasannya ya. Jadi ya memang harapannya untuk yang terakhir kalinya ya. Kadang-kadang sih untuk yang terakhir kalinya. Jadi tahun lalu terakhir kali tapi terus aja ya.
Oke, tapi very insightful banget ya, dari technical analysis yang dikasih sama Bro Nick nih. Jadi memang bisa dibilang potensinya seperti yang tadi di chart tadi ya. Jadi mungkin akan rebound tapi akan kembali ke posisi di bawah lagi gitu ya. Atau tadi bahasanya dibanting Di bawah juga gitu kan. sedikit ya. Di bawah sedikit begitu kan, apalagi kalau misalnya kita mau secara rasionalnya juga kan ada beberapa sentimen juga yang kayaknya akan menahan atau enggak memberatkan lah ya pergerakan market kita untuk sekarang ini begitu kan. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah untuk Bronik nih, kira-kira apakah ini momen wait and see aja dulu nih, jadi teman-teman short troopers ngeliatnya wait and see dulu, atau ada tetap opportunity nih yang bisa dilihat di keadaan market kita seperti ini sekarang? Oke, kalau overall ya wait and see dulu ya. Wait and see dulu, saham-saham yang kemarin udah naik tinggi kayak energi itu ya lagi koreksi ya. Jadi mungkin di wait and see dulu aja, nanti kalau turunnya udah masuk area support, ada inflow, baru masuk lagi. Tapi memang ada beberapa saham yang kayaknya menarik gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal dia agak-agak kebalik sama yang lain ya. Market kan selalu berotasi. Guys, gua nih lagi di coworking, jadi kalau agak berisik, sorry ya backgroundnya. Aman. Tetap ada beberapa sektor yang menarik ya buat di Oktober. Kemudian the rest di Q4 ada sih beberapa yang memang secara teknikal dia menarik. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke sektor-sektor yang menarik, mungkin gue pengen bahas dulu sedikit mungkin mengenai sentimen kali ya, sedikit aja. Kemarin nih udah beberapa kali gue ada ngobrol gitu kan kemarin sama ada Kevin Billy gitu ya, dan juga siapa ya, jadi lagi rame itu membahas mengenai sentimen pemilu nih bro. Betul. Ya kan, udah bentar lagi. Pendaftarannya kalau nggak salah minggu ini terakhir, bulan Oktober minggu depan gitu. Ya, gue juga nggak tahu, tapi bulan ini pokoknya. Iya, bulan ini gitu kan. Dan tentunya ini kan pasti ada saham atau bahkan mungkin sektor kali ya yang diuntungkan juga kan. Nah, mungkin sebelum masuk ke sektor ya, bagaimana nih tanggapan lu bro mengenai sentimen pemilu ini? Apakah benar-benar ada sentimen pemilu ini yang bisa dikapitalisasi gitu ya sama teman-teman cuan troopers, atau ya tetap harus hati-hati aja sih, belum tentu ada pemilu terus harga saham atau sektor itu akan menarik, tetap harus ada beberapa faktor yang diperhatikan atau gimana nih, mungkin boleh di-share ya teman-teman. Iya. Oke. Ya secara sektoral sih pasti ada yang punya potensi ya. Jadi hitung-hitungan logikanya ada beberapa sektor yang potensi. Tapi kalau kita entry ya memang kita sebagai trader kalau entry tetap konfirmasinya adalah dari chart ya, dari technical. Yang dibilang teman-teman sama bro memang benar, di Q4 itu akan ada dua sentimen besar. Yang pertama adalah The Fed tadi ya, yang akan meeting di bulan November dan kemungkinan akan naikin suku bunga untuk yang terakhir kalinya. Yang kedua adalah pendaftaran Pilpres dan di the rest Q4 itu akan ada kampanye ya. Nah, sejarahnya kampanye itu selalu bagi-bagi duit ya. Jadi nanti duit yang beredar di masyarakat itu banyak ya. Money politik bagi sana bagi sini itu adalah hal yang biasa kalau pada saat pemilu. Jadi nanti masyarakat biasanya punya duit banyak. Nah, masyarakat di level ini punya duit banyak itu pasti spendingnya ke hal-hal yang sifatnya consumer. Jadi sektor-sektor consumer itu akan diuntungkan dari pemilu ini ya, karena uang beredar di masyarakat banyak, mereka pasti belanjanya ya mungkin Indomie, minyak goreng, beras dan sebagainya. Jadi sektor-sektor consumer itu akan menarik, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung nanti cawapresnya ya. Cawapres ini kalau nanti datangnya dari pengusaha yang punya grup ya, ini kan udah digadang-gadang ada Sandiaga Uno lah, ada Erick Thohir lah gitu ya. Ya itu nanti grupnya pasti akan diuntungkan gitu. Kalau memang ada pengusaha yang jadi cawapres. Kemudian yang ketiga, dari sisi konglomerasi yang gede-gede ya, Taipan itu mau nggak mau mereka tuh pasti nyumbang, mau siapapun presidennya mereka pasti nyumbang gitu, dan mereka nggak mungkin rogoh
duit dari koceknya sendiri, ya pasti mereka rogohnya dari market, ya. Itu jadi untuk konglomerasi yang gede ya harus kita bisa perhatiin ya, karena mereka butuh duit pasti untuk nyumbang para capres ini, dan kemungkinan dicarinya dari market lah, nggak akan dari kantong sendiri ya. Kalau kita lihat mungkin grupnya Prayogo Pangestu sahamnya udah pada berterbangan kan. Nanti kita lihat lagi mungkin grupnya Eka Cipta, Tekim, NKP juga udah pada terbang juga. Nanti kita lihat lagi yang grup mana lagi. Tapi yang grup-grup besar itu punya potensi ya, ketimbang yang perusahaan-perusahaan yang lepasan gitu, yang satuan-satuan gitu, itu mungkin nggak lebih ini ya. Mereka nggak nyumbang gede-gedean lah. Kalau Taipan ini pasti nyumbang gede-gedean. Gitu. Ya. Wah, ini menarik banget ya. Jadi buat kita juga jadi bisa belajar menganalisa dari sisi konglomerasi lah ya. Apalagi mendekati bulan-bulan pemilu begitu kan. Jadi ini bagus banget nih buat teman-teman ya untuk memperhatikan lah ya. Tetap ya bro, tapi ini tetap disclaimer juga ya. Tetap disclaimer. Bukan berarti contohnya ini A berarti akan A, tapi tetap harus ada cara-cara analisa hal lain juga yang perlu juga ya. Betul. Jadi supaya lebih baik lah kita berinvestasi dan trading juga begitu kan. Oke. Ya, menarik ya memang. Jadi tadi udah dimention sama Bro Nick gitu ya mengenai the Fed sama pemilu gitu kan, mostly ya, yang bisa dibilang lah sentimennya yang paling big untuk kita perhatikan sekarang. Nah tadi teman-teman ini mulai banyak pertanyaan ya, kita tampung dulu, tapi tenang aja semuanya akan kita tanya nih sama Bro Nick ya, satu nggak apa-apa ya bro ya, mungkin ini ada saham, mereka pengen banget nih tahu insight-nya dari Bro Nick gimana kira-kira di sektor, dan tadi ada yang nanya mengenai IG Live-nya di save apa enggak. IG Live-nya di save ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian ketinggalan dari awal, don't worry, nanti tinggal buka aja dari IG-nya Sukor Sekuritas, nanti kalian bisa lihat IG-nya di situ. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja nih bro ke topik potensi sektor kali ya, lebih mendalam sedikit lah sebelum kita lompat ke pertanyaannya teman-teman Joe Troopers. Untuk di kuartal 4 tahun ini ya, atau bisa dibilang ya udah sisa akhir tahun lah ya. Udah gak kerasa bro, tiba-tiba udah mau selesai aja 2023 ini, cepet banget nih waktu ya. Aduh, kayak kemarin tuh masih nungguin apa gitu ya di kuartal 1, kuartal 2, tiba-tiba udah ngomongin topiknya kuartal 4 aja gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari lo sendiri nih kira-kira mungkin pertanyaan gue di sisa akhir tahun ini yang bulannya tinggal sedikit lagi, ada nggak sektor yang menurut lo itu lebih baik daripada sektor-sektor lainnya gitu, yang bisa dibilang memberikan potensi lebih lah dibandingkan sama yang lain gitu, atau bisa dibilang lagi kedapatan panggung gitu kan, karena kalau mau dibilang kita nggak bisa bilang secara pasti gitu ya, sektor ini nggak kan, karena semuanya berputar gitu kan. Ada yang lagi nggak dapat panggung, ada yang dapat panggung. Nah mungkin untuk sisa akhir tahun ini kira-kira ada nggak yang dapat panggung untuk sektor-sektor? Oke. Yang pertama sih mungkin yang ini ya, yang jelek dulu ya. Karena The Fed mau naikin suku bunga, BI kemungkinan tertekan juga untuk naikin suku bunga. Jadi sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga itu sebaiknya dihindari dulu ya, kayak properti, konstruksi biasanya sensitif. Terus perusahaan-perusahaan yang rasio utangnya gede itu juga diwaspadai dulu. Untuk sementara mungkin di skip dulu ya. Kalau by makro di mana kita akan ada pemilu, yaitu consumer ya, dan consumer secara chart juga mendukung ya, chartnya bagus consumer. Jadi yang pertama consumer kalau dari view-nya gue ya, yang punya potensi. Kemudian yang kedua ada poultry, ayam-ayaman, itu juga menarik ya. Jadi dia baru mulai naik, kalau yang lain kan udah pada naik, mulai turun. Kalau ini baru mulai naik. Terus konstruksi sebenarnya chartnya bagus, tapi karena dia mau, kalau BI rate sampai naik dia kan kena, jadi mungkin buat fast rate aja ya, jangan dibawa sampai November mungkin kayaknya. Kalau untuk konstruksi buat fast rate aja itu menarik. Tapi kalau dari gua sih cuma dua yang saat ini bagus ya, yaitu consumer yang ini ya, grupnya Indofood ya, mie terus minyak goreng gitu, ICBP atau Indofood, sama poultry ya, JPFA, Cepin itu bagus. Dua itu sih yang kelihatannya
punya potensi untuk jalan di Q4 ya, untuk dapat giliran, karena selama ini mereka belum manggung nih gitu. Kayaknya dapat giliran manggung deh di Q4.